Pemeriksaan asid fosfatase bertujuan mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsip, asam fosfatase menguraikan disodium fenil fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 amino antipirin dalam larutan alkali dan teroksidasi quinon merah oleh potasium ferricyanide. Aktivitas asam fosfatase atau ACP dapat dihitung dengan mengukur nilai absorban pada panjang gelombang 520 nanometer. Metode yang digunakan ialah metode kolorimetri, alat dan bahan. Mikropipet 50, 500, 1000 mikroliter. Blue dan yellow tip, vortex, tabung reaksi 5 mili, waterbath, spektrofotometer, serum atau plasma, dan reagen asid fosfatase. Interpretasi hasil. Untuk dewasa, nilai rujukannya 0,0 sampai 0,8 mikroliter. Untuk anak-anak 6,4 sampai 15,2 mikroliter. Pemeriksaan alkalin fosfatase bertujuan mengukur jumlah enzim alkalin fosfatase dalam aliran darah seseorang dan mengetahui adanya gangguan faal hati. Prinsip, alkalin fosfatase mengkatalisa dalam media alkali yang mentransfer P-nitrophenil fosfat menjadi P-nitrofenol. Kenaikan P-nitrofenol diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 nanometer yang sebanding dengan aktivitas alkali fosfatase dalam sampel. Metode yang digunakan adalah kinetic photometry test. Untuk alat dan bahannya yaitu alat, mikropipet, tip, beker glass, tabung reaksi, rak tabung reaksi, spektrofotometer. Bahan, monoreagen ALP, serum, dan reagen standar. Untuk interpretasi hasilnya yaitu nilai normal pada dewasa 42 sampai 136 unit per liter, bayi dan anak usia 0 sampai 2 tahun 40 sampai 115 unit per liter, anak usia 13 sampai 18 tahun 50 sampai 230 unit per liter. Pemeriksaan kolesterol bertujuan menentukan apakah seseorang memiliki kolesterol tinggi atau tidak. Prinsipnya yaitu kolesterol ditentukan secara hidrolisis dan oksidasi enzimatik. Indikator kolorimetri adalah quinonimin yang dihasilkan dari 4 amino antipirin dan fenol dengan katalisator perioksidase membentuk quinonimin yang berwarna merah. Intensitas warna sebanding dengan konsentrasi kolesterol dan dapat ditentukan secara fotometrik. Absorbansi warna diukur pada panjang gelombang 546 nanometer. Untuk metodenya yaitu metode kolorimetrik enzimatik CHOD-PAP. Sedangkan alat dan bahannya yaitu alat, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet ukur, dan bal pipet atau filler. Mikropipet 10 mikroliter, yellow tip, gelas beker 50 mili, kuvet, spektrofotometer, dan stopwatch. Bahannya yaitu sampel, standar 168 mg per dl dan Aquades. Interpretasi hasil. Parameter nilai rujukan miligram per desiliter. Nilai rujukan untuk normal kurang dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. Resiko sedang 200 sampai 240 mg per desiliter dan resiko tinggi lebih dari atau sama dengan 240 mg per desiliter. Pemeriksaan trigliserida untuk mengetahui trigliserida darah seseorang dalam mg per dl. Prinsipnya yaitu trigliserida ditentukan setelah hidrolisa enzimatik dengan lipase. Indikator quinonimin terbentuk dari hidrogen peroksida 4 amino antipirin dan 4 klorofenol di bawah pengaruh katalisa perioksidase. Sementara metode yang digunakan adalah metode enzimatis kolorimetri GPO-PAP.
Alat dan bahan. Tabung reaksi. Mikropipet blue tip dan yellow tip. Tisu, reagen, dan fotometer. Interpretasi hasil, nilai normal kurang dari 150 mg per desiliter, ambang batas tinggi 151 sampai 250 mg per dl, tinggi 251 sampai 400 mg per dl, dan sangat tinggi lebih dari 401 mg per desiliter. Pemeriksaan HDL, metode enzimatik fotometer CHOD-PAP. Tujuannya mengetahui kadar HDL darah pada pasien. Prinsip kilomikron, VLDL dan LDL dipresipitasikan dengan penambahan asam fosfohidrogen dan ion magnesium ke dalam sampel. Untuk alatnya yaitu tabung reaksi, mikropipet, tip, fotometer, dan centrifuge. Sementara bahannya adalah serum, reagen kolesterol, reagen HDL, presipitan, reagen blanco, dan aqueous. Interpretasi hasil. Untuk kadar HDL-nya lebih dari 60 mg per desiliter, kategori baik. Kurang dari 40 mg per desiliter termasuk berisiko. Pemeriksaan LDL mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurunan lipid. Prinsipnya, LDL diendapkan oleh heparin pada titik pisah elektrik pH 5,12. Sesudah sentrifugasi, HDL dan VLDL tetap berada dalam supernatan dan dapat ditentukan dengan metode enzimatik. Metodenya yaitu metode indirect secara tidak langsung dan direct atau secara langsung. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Spuit, tourniquet, alkohol swab 70%, tabung reaksi, rak tabung reaksi, centrifuge, mikropipet 10 mikroliter dan 1000 mikroliter, spektrofotometer, reagen, LDL, dan serum. Untuk interpretasi hasilnya yaitu kadar LDL kurang dari 100 termasuk optimal, 100 sampai 129 mg per dl hampir optimal, 130 sampai 159 agak tinggi, 160 sampai 189 tinggi, dan lebih dari 189 mg per dl sangat tinggi. Pemeriksaan SGOT bertujuan memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsipnya adalah banyaknya NADH yang teroksidasi berbanding lurus dengan aktivitas AST dan diukur secara fotometrik pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Metode yang digunakan adalah metode spektrofotometri ultraviolet. Alat dan bahan. Alat 1. Mikropipet 100 mikroliter dan mikropipet 500 mikroliter. Blue tip dan yellow tip. Tabung reaksi, kuvet, serta spektrofotometer. Bahan: reagen herba asad atau SGOT, R1 tris buffer pH 7,8, L aspartat 340 mmol per liter, LDH, MDH, dan R2 capso 20 mmol per liter. 2 oksoglutarat 85 mmol per liter, NADH 1,05 mmol per liter, sampel serum dan standar. Interpretasi hasil. 1. Dengan aktivasi piridoksal S-fosfat pada wanita dewasa kurang dari 31 unit per liter, laki-laki dewasa kurang dari 35 unit per liter. Anak-anak 1-3 tahun kurang dari 50 unit per liter, 4-6 tahun kurang dari 45, 7-9 tahun kurang dari 40, 10-12 kurang dari 40, 13-15 kurang dari 35, dan 16-18 tahun kurang dari 35 unit per liter. Pemeriksaan SGPT. Tes dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada organ hati. Prinsip: penambahan piridoksal 5-fosfat P5P menstabilkan aktivitas transaminase dan menghindari nilai-nilai palsu rendah dalam sampel mengandung P5P.
endogen cukup. Metode uji ultraviolet. Alat dan bahan. Alat, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, tip, spektrofotometer, dan tempat limbah. Sementara bahan yang digunakan adalah sampel serum. Reagen 1 terdiri dari tris pH 7,15 140 mmol per liter, L-alanin 700 mmol per liter, LDH 2300 unit per liter. Reagen 2, 2 oksoglutarat 85 mmol per liter, NaDH1 mmol per liter. Piridoxal 5 fosfat Fs buffer pH 9,6 100 mmol per liter. Piridoxal 5 fosfat 13 mmol per liter. Interpretasi hasil. Nilai normal. Untuk laki-laki 0 sampai 50 unit per liter. Untuk perempuan 0 sampai 35 IU per liter. Pemeriksaan bilirubin total dan direct. Tes kadar bilirubin direct dilakukan untuk mendiagnosis dan memantau perkembangan penyakit hati dan kantung empedu. Bilirubin total adalah pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah. Prinsip bilirubin direct adalah bilirubin yang dihadapkan pada bentuk diazotisasi 2,4 dikloroanilin membentuk warna merah yang bercampur dalam asam. Sedangkan bilirubin total adalah dihadapkan pada bentuk diazotasi 2,4 dikloroanilin. Menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metode uji fotometri. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mikropipet, tip, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan spektrofotometer. Bahan, serum, aquades, dan tisu. Interpretasi hasil. Kategori kadar bilirubin. Indirect. Dewasa 0,1 sampai 1,2, bilirubin total 0,1 sampai 0,1 sampai 1,3, dan direct 0,1 sampai 1,0. Anak-anak 0,2 sampai 0,8, bayi baru lahir 1,0 sampai 1,2. Tes asam urat. Tes asam urat berfungsi untuk mengetahui kadar asam urat dalam tubuh dengan sampel darah atau urin. Metode enzimatik fotometri. Prinsip kerja. Unikase memecah asam urat menjadi alantoin dan hidrogen peroksida. Alat bahan yang digunakan. Kuvet, serum, mikropipet, reagen asam urat, dan tip, serta centrifuge spektrometer dan spektrofotometer. Interpretasi hasil. Laki-laki 4 sampai 8,5 mg per desiliter dan perempuan 2,7 sampai 7,3 mg per desiliter. Tes protein total bertujuan mengetahui atau mengukur jumlah protein total yaitu albumin dan globulin di dalam tubuh. Prinsip reaksi warna antara reagen tembaga alkali dan rantai peptida CONH yang menghasilkan warna ungu. Metode Biuret. Alat dan bahan. Alat, kuvet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrofotometer. Bahan, serum reagen protein total. Interpretasi hasil, normal 6,6 sampai 8,7 gram per desiliter. Tes ureum dan kreatinin. Tes ureum. Bertujuan menentukan kadar urea nitrogen dalam darah. Prinsip urea dihidrolisis oleh urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Metode kolorimetri. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kuvet, mikropipet, tip, centrifuge, dan spektrofotometer. Bahan, serum, reagen ureum. Interpretasi hasil. Bayi 5-15 mg per dl, anak-anak 5-20 mg per dl, dewasa 5-25 mg per dl, lansia sedikit lebih tinggi daripada dewasa. Tes kreatinin. Bertujuan untuk mengetahui fungsi ginjal dalam menyaring zat sisa darah. Prinsipnya, pembentukan kreatinin pikrat yang berwarna merah bila kreatinin direaksikan dengan pikrat alkalis. Metode Jaffe. Alat, kuvet, mikropipet, tip,
centrifuge, spektrofotometer. Bahan serum, reagen kreatinin. Interpretasi hasil laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per dl. Perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per dl. Tes gamma GT bertujuan mengungkap kadar enzim gamma glutamil transferase. Metode uji kolorimetri dengan metode Sezas-Persin. Tes ini sesuai dengan metode IFCC. Prinsip GGT mengkatalis transfer asam glutamat ke aseptor seperti dalam air dan glisin. Alat mikropipet, tip, spektrofotometer, tabung serologi, rak tabung. Bahan serum, reagen gamma GT. Hasil. Perempuan dewasa kurang dari 38 unit per liter, laki-laki dewasa kurang dari 55 unit per liter, bayi 1 hari sampai 6 bulan, perempuan 15 sampai 132 U per L, untuk laki-laki 12 sampai 22 U per L, 6 bulan sampai 1 tahun laki-laki 1 sampai 39 U per L. Tes laktat dehidrogenase bertujuan memeriksa temuan isoenzim LDH. Metode kinetik UV. Prinsip piruvat plus NADH plus H+. Menjadi L-laktat plus NAD plus NaPH akan mengoksidasi secara langsung dengan bantuan aktivitas LDH dan diukur dengan fotometer. Alat yang digunakan rak dan tabung reaksi, pipet, volumetrik, instrumen fotometer. Bahan, reagen LDH, serum. Interpretasi hasil, dewasa 120 sampai 240 unit per liter. Pemeriksaan albumin bertujuan menentukan kadar albumin pada serum yang diperiksa. Metode BCG atau Bromo-Cresol Green. Prinsip, dengan adanya BCG atau Bromo-Cresol Green pada pH agak asam, albumin serum menghasilkan perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru. Yang absorbansi diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang dari 632 nanometer. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah tabung serologi, spektrofotometer, pipet ukur, pipet bola, kuvet, mikropipet, rak tabung serologi. Bahan, reagen albumin, kontrol serum, sampel serum, dan aquades. Sementara itu adalah interpretasi hasil. Dewasa 3,2 sampai 5,2 gram per desiliter. Pemeriksaan globulin bertujuan untuk menentukan kadar globulin pada serum yang diperiksa. Metode BCG, Bromo-Cresol Green. Prinsip kadar globulin dalam serum didapat dari hasil pengurangan kadar protein total serum dengan kadar serum albumin. Alat dan bahan. Peralatan, tabung serologi, spektrofotometer, pipet ukur, bola penghisap, kuvet, mikropipet, dan rak tabung serologi. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 1. Reagen globulin, serum kontrol, sampel serum, dan aquades. Interpretasi hasil. Nilai normal 2,8 sampai 3,2 gram per desiliter. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu dan POCT. Tes gula darah sewaktu bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah pada pasien. Metode yang digunakan Trinder atau GOD-PAP. Prinsip, glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Alat yang digunakan yaitu kuvet, mikropipet, tip, centrifuge, dan spektrofotometer. Bahannya serum, reagen glukosa. Interpretasi hasil. Dewasa 50 sampai 139 mg per desiliter. Tes POCT, Point of Care Testing, bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah. Metode enzimatik atau glukosa oksidase atau heksokinase. Prinsip, darah kapiler diserap ke dalam strip tes, kemudian mengalir ke area tes dan bercampur dengan reagen untuk proses pengukuran. Alat, lancet, glukosameter.
Bahan: darah kapiler, jarum, strip, kapas alkohol, dan hand scoot. Tes glukosa darah and postprandial. Tujuan mengetahui kadar gula darah pasien dalam keadaan puasa dan 2 jam sesudah makan. Metode GODPAP. Prinsip: glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Alat: kuvet, mikropipet, tip, spektrofotometer, sentrifuge. Bahan: serum dan reagen glukosa. Interpretasi hasil. Nilai normal glukosa darah puasa 80-100 mg per desiliter. Dan untuk nilai normal glukosa darah 2 jam setelah makan atau postprandial 2 jam 80-140 mg per desiliter.